Ini keep roll ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat siang Dan selamat datang di Klik Creative Learning in Content and Knowledge Volume 2. Oke, bagaimana kabarnya nih, creators? Baikkah atau lagi bingung nih buat cari ide konten? Oke, nggak usah bingung-bingung lagi deh, creators, karena di workshop kali ini kita akan membahas dan membedah tentang strategi konten dan juga digital marketing. Wah, menarik banget nih. Tapi sebelum ke inti acaranya nih Kak, gimana kalau kita kenalan dulu? Tak kenal maka tak sayang. Oke, bener banget Kak. Maka kita harus kenalan dulu ya Kak. Betul. Nah, kenalin semuanya, aku Ardi. Dan aku Jihan. Kita sebagai pemandu acara workshop kali ini. Pada siang hari ini. Oke, nah ngomong-ngomong soal klik nih Kak, katanya di klik kali ini tuh ada tagline-nya juga ya Kak? Bener banget. Kira-kira kreators penasaran nggak ya tentang tagline kita? Oke, penasaran sih Kak, boleh Benar. Kak? Oke, Langsung penasaran. aja kalau gitu Kak. Langsung aja kita mulai Kak. Jadi tagline-nya itu adalah, kalau aku bilang klik volume 2, jawabannya think kreatif, go digital. Oke, sudah bisa semuanya creators? Bisa Kak. Oke, Lanjut. udah aman ya Kak ya? Iya, langsung aja dipimpin. Oke, klik volume 2, think kreatif, go digital. Oke, gimana kalau sekali lagi Kak? Kayaknya teman-teman ini sepi banget, belum semangat gitu. Oke, keras banget ya Kak, satu kali lagi. Ini Oke. kakak yang bimbing deh. Oke, kalau gitu dari aku. Klik volume 2, Think kreatif, go digital. Oke, karena sudah tes ombak juga nih, sekarang Ya. saatnya kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu bakal ngapain aja Kak? Bisa dikasih tahu ke creators? Oke, di pelatihan atau workshop kali itu kita bakalan memberikan sesi materi yang spesial banget ya Kak. Ada sesi materi dari pemateri yang sudah expert dalam bidangnya tentang digital marketing dan juga konten. Lalu kita juga bakalan ada yang nggak kalah menariknya, yaitu adalah praktek bedah konten. Biar kita semakin paham akan materi hari ini, seperti itu Kak. Oke, menarik banget nih. Pasti teman-teman creators ini udah nggak sabar buat menunggu inti acaranya. Nah, sebelum memasuki acara pemaparan materinya, kita langsung saja undang pemateri kita, yaitu Kak Zidan Raffi Hakiki. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, tepuk tangannya dulu dong, Pak Creators. Nah, ngomong-ngomong soal materi kita ya Kak. Nah, Kak Zidan ini dengar-dengar ya Kak, itu telah menjadi tim pembuatan konten PPMB UPN Veteran Jawa Timur ya Kak. Nah, boleh di-spill dikit nggak Kak Zidan, tim pembuatan konten di PPMB itu gimana sih Kak? Aku berkesempatan menjadi koordinator tim PPMB UPN Veteran Jawa Timur, dan untuk menyesuaikan ini agak sulit ya, karena menyesuaikan dengan konten yang harus citranya ini buat institusi kampus dan juga menyesuai untuk dapat dipahami dengan audiens Gen Z, terutama para siswa kelas 12 maupun siswa kelas 11 dan kelas 10. Wah, keren banget ya ternyata. Nggak salah ya Kak kalau kita undang Kak Zidan kali ini di workshop kita. Betul, dan nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita persilakan kepada pemateri hebat kita, Kak Zidan Raffi. Tepuk tangan dulu dong, creators. Ya, selamat mendengarkan Creators. Oke, terima kasih Ardi dan Jihan. Halo teman-teman creators. Sebelumnya kenalin, aku Zidan Raffi Hakiki. Di sini aku sebagai product marketing strategis Google Indonesia, dan juga aku dulu pernah sebagai digital content di Google for Education Indonesia, serta sekarang aku menjadi digital corporate communication di Bank BRI, sekaligus mengelola konten di platform Cipta Hati. Oke, dari sini kalian ada nggak sih yang ngerasa kalau misalkan kalian itu bikin konten ya sampai begadang dan juga transisinya udah bagus, ngeditnya udah rapi, dan juga udah pakai sound viral, tapi pas di upload ini yang nonton cuma teman kalian, bahkan cuma sampai mentok di 100 sampai 200 views aja. Nah, kalau misalkan kalian ngerasa gitu, tenang aja teman-teman, karena banyak orang mikir digital marketing itu sekedar ngikutin tren viral dan juga sound viral, dan habis itu berharap untuk FYP. Padahal algoritma sosmed sekarang itu pinter banget, apalagi audiensnya. Nah, yang perlu kita pahami sekarang itu adalah sekarang sudah
adanya pergeseran mindset yang harus kita pahami. Ya, dulu ini eranya outbound marketing, di mana kita itu yang ngejar audiens, dan audiens ini dipaksa untuk melihat apa yang sedang kita jual. Contohnya ada pada di TV dan juga baliho. Nah, kalau misalkan sekarang itu udah bergeser ke eranya inbound marketing, di mana audiens itu yang nyamperin kita karena kita ngasih value. Nah, di sini kita itu harus memberikan value kepada audiens agar audiens nyamperin kita. Jadi value adalah mata uang baru di dunia digital. Selanjutnya, untuk mengeksekusi konten tadi, kita juga harus paham dengan yang namanya deal marketing funnel, yaitu ada AIDA. AIDA ini apa? AIDA ini ada awareness, interest, dan juga desire serta action. Di awareness ini kita fasenya ini adalah kenalan dulu dengan audiensnya. Di sini kita fokus dengan mencari reach ataupun views dengan menggunakan konten viral ataupun yang sedang tren. Kemudian ada interest. Interest ini adalah audiens berhasil mulai kepo nih. Audiens mulai berhenti scroll konten yang lain dan juga fokus nonton videonya kita sampai habis. Kemudian ada desire. Desire ini adalah audiens mulai merasa relate dengan konten-konten yang kita berikan kepada mereka. Di sini audiens mulai merasa butuh dan juga mulai stalking akun yang kita nih dengan menggeser ke profil kita. Kemudian ada action. Action ini adalah tindakan nyata dari audiens. Mereka itu mulai follow, share konten, dan juga mulai daftar event yang kita promosikan ataupun produk yang kita promosikan juga. Kemudian agar funnel tadi itu berjalan lancar, kita juga mempunyai strategi pilar utama, yaitu namanya the Holy Trinity of Content. Di sini kita harus pahami dulu nih, ada 3 pilar konten, yaitu ada hiburan, edukasi, dan juga promosi. Di hiburan ini adalah kunci paling utama. Kita tuh harus membangun awareness dan juga reach. Di sini kita bisa pakai konten POV, meme, ataupun tren viral yang sesuai dengan karakter Gen Z-nya, agar audiens ini merasa dekat dan juga terbangun emosionalnya. Kemudian ada edukasi. Di sini kalau misalkan audiens itu udah merasa dekat dengan kita dan mereka udah mulai nonton kita tahan mereka dengan memberikan konten tutorial, semisal tips public speaking ataupun tips book untuk konten video. Di sini tujuannya adalah untuk membangun otoritas dan juga trust audiens kepada kita. Kemudian yang terakhir ada promosi. Kalau misalkan audiens udah tertarik dengan kita lewat tren hiburan dan juga udah percaya dengan kita lewat konten edukasi, di sini kita baru bisa masukin konten promosi ataupun hard selling. Karena kalau misalkan audiens sudah percaya dengan kita, misalkan kita berikan konten jualan, itu pasti audiens tidak akan merasa risih dengan kita. Selanjutnya ini ada konten anatomi. Di sini konten anatomi yang paling bagus adalah memenuhi ASC formulanya. ASC ini apa? ASC ini adalah hook, story, dan call to action. Hook ini adalah bukaan untuk kita nih menarik audiens agar terus bertahan di konten kita pada detik pertama. Di sini hook paling mempan itu adalah jangan, halo guys, hari ini aku mau sharing tentang, itu pasti audiens ngerasa bosan dan juga nggak menarik. Tapi hooknya ini langsung yang nyentuh rasa penasaran dan juga emosional audiens. Contohnya seperti nyesel banget baru tahu cara public speaking pas udah semester. Nah, kemudian ada juga story. Story ini adalah isi kontennya dari setelah hook tadi. Nah, ini isi konten ini lebih baik diisinya dengan yang ritmenya cepat, visualnya dinamis, dan juga to the point. Jadi misalkan kalian pada saat take video dan juga editing ada jeda nafas yang kemajangan, itu langsung di-cut aja karena akan membuat audiens ini merasa bosan. Kemudian yang terakhir ini ada call to action. Ini yang jangan dilupain karena masih banyak konten kreator pemula itu masih melupain yang namanya call to action. Padahal ini paling penting untuk mengarahkan audiens untuk ngikutin akun kita terus dan juga tetap stay di konten kita. Misalkan sesederhana save video ini biar nggak lupa pas UTS nanti, itu akan membuat audiens ini untuk terus melihat konten-konten kita setelah. Kemudian ada strategi hack. Ini yang pertama, ini ada yang namanya niche down. Di sini kita itu harus bikin target konten ini untuk yang persona, bukan untuk semua orang. Jadi misalkan target konten kalian adalah untuk camaba, itu kita membuat kontennya
di sekitar gitu terus. Dan kemudian ada yang namanya data drive. Di sini kita kalau misalnya membuat konten, kita harus pantau insight kita konten sebelumnya. Misalkan konten sebelumnya ini share dan save tinggi, itu berarti kita berhasil menembus sisi emosionalnya audiens. Dan kita untuk konten selanjutnya, kita bikin konten yang mirip dengan yang insight-nya tinggi tadi. Yang ketiga ini ada yang namanya AI leverage. Di sini sekarang ini udah zamannya teknologi canggih ya. Terutama untuk AI ini sudah banyak, ada Gemini, Cloud, ChatGPT. Nah kalau misalkan kita tugasnya banyak, itu kita bisa minta bantuan AI untuk ide-ide konten dan juga brainstorming dalam membuat hook. Oke. Selanjutnya materi ini sudah selesai, jadi akan saya kembalikan lagi ke Abi dan juga Jihan. Oke, wow, banyak banget nih insight yang kita dapat selama sesi pemaparan materi dari Kak Zidan. Aku jadi semakin banyak tahu nih Kak, gimana cara membuat konten yang berkualitas dan nggak cukup trending aja tapi juga berbobot. Oke, bener banget Kak. Aku juga semakin penasaran sih soal digital marketing Kak. Boleh nggak sih Kak Zidan kita nanya-nanya dulu dikit gitu Kak? Oke, boleh ya Kak ya. Oke, nah aku nih tadi sempat dengar Kak tentang Holy Trinity, hiburan, edukasi dan juga promosi. Nah, keadaan Holy Trinity di dunia nyata itu apakah ketiganya harus selalu seimbang atau emang harus all in di salah satunya aja juga boleh gitu Kak? Kalau untuk strategi di Holy Trinity tadi itu nggak harus seimbang kok. Asalkan kita ini tahu dengan fasenya. Kalau misalkan kalian itu akunnya baru dan juga followersnya masih sedikit, itu kita fokus dulu untuk membangun awareness dan juga kedekatan emosional audiens dengan membuat konten hiburan dan juga edukasi. Baru setelah itu kita fokus ke promosinya. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita berusaha untuk promosi dan jualan, itu audiens itu belum ada rasa kepercayaan dengan kita, dan promosi itu baru efektif kalau misalkan kalau misalkan audiens sudah percaya dengan kita. Nah, biasanya aku pakai rumus simple seperti 70% ini untuk hiburan dan edukasi, 30%-nya ini untuk promosi. Dan tapi kalau misalkan ada momen tertentu, misalkan launching produk ataupun launching kegiatan event, itu bisa dibalik sementara waktu. Oke, berarti memang harus disesuaikan ya creators ya. Betul. Dan jangan lupa untuk dicatat ya creators, karena ini pemateri kita udah kasih tipsnya loh, tips mandirinya seperti itu. Lalu dari aku sendiri juga ada satu pertanyaan ke Oke, masih mulai apa itu boleh? Kak? Boleh ya? Boleh. Tadi kan ada juga materi tentang membahas konten anatomi nih Kak. Ada hook, value, dan CTA. Nah, kalau dari pengalaman Kak Zidan sendiri, kesalahan paling umum apa yang sering dilakukan oleh kreator pemula Kak? Oke, dari yang aku temuin ya di sosial media, di TikTok ataupun Instagram, itu kesalahan yang pernah aku temuin ini di hook ya. Mereka itu kebanyakan hooknya ini terlalu template bukaannya gitu loh. Jadi kayak misalkan halo guys, kenalin nama aku. Nah itu kan udah banyak yang pakai gitu kan, dan sudah membosankan. Kemudian untuk story-nya ini, untuk value-nya, kadang konten kreator itu memberikan informasi ataupun fakta, tapi mereka nggak sekaligus ngasih yang namanya solusi. Dan ini bakalan membuat audiens ini bingung untuk selanjutnya. Misalkan mereka habis nonton nih ya, nonton konten dia, terus kayak oke, saya tahu nih informasi ini, tapi selanjutnya saya harus ngapain gitu kan. Nah kemudian untuk CTA ini banyak sering dilupain juga, tadi aku udah sebutin. Misalkan kontennya udah bagus, tapi akhirannya itu udah selesai gitu aja, fading flag gitu kan. Padahal sesederhana save video ini biar lo nggak ketinggalan terus tips selanjutnya. Nah itu kan bisa menaikkan engagement rate secara signifikan. Seperti itu, iya. Ternyata hook dan juga CTA itu penting banget ya Kak bagi Iya. kreator pemula juga gitu. Karena memang mereka aspek juga yang penting yang harus diberlakukan dalam untuk mendapatkan engagement-nya tinggi. Terima kasih banyak Kak Zidan untuk jawaban yang luar biasanya. Kalau tadi kita sudah tanya-tanya untuk memperdalam insight dari materi yang sudah diberikan oleh Kak Zidan, saat ini kita akan langsung melakukan prakteknya aja nih Kak. Oke, nah kali ini prakteknya adalah praktek bedah konten nih creators. Nah, praktek bedah konten kali ini kita akan menunjukkan dari tim kami akan menyuguhkan dua konten. Nah, dua konten tersebut di mana salah satunya adalah engagementnya yang memiliki engagement yang lebih tinggi seperti dari konten yang sebelumnya. Nah, kita akan membedah bagaimana kelebihannya, kekurangannya, dan mengapa engagement dari konten yang konten tersebut bisa tinggi seperti itu. Ini kita tunjukkan terlebih dahulu ya Kak ya. Oke.
masa depan. Gambarnya. Ya. Dia ada Oke. Kita ulang dari awal. Beda soalnya kak. Langsung jadi konten ini hanya nembus views-nya itu 2000-an views aja teman-teman. Kenapa? Karena tadi itu mereka itu menggunakan hook yang terlalu biasa aja gitu dan gak nyentuh emosionalnya audiens seperti hanya cowok yang sedang baca visi misi kampus, dan ini merupakan konten yang brand centric banget, jadi audiens ini gak merasa ada ikatan emosional sehingga komentar save dan share ini sedikit karena nggak relatable dengan audiens zaman sekarang. Iya bener ya kak, terlalu sedikit ya kak ya. Lanjut ya video yang kedua. Kedua, Oke. mungkin kita bisa lihat ya kampanye kan. Oh, Iya, ada iya. Ya bener. Nah, kalau untuk konten yang ini itu kenapa bisa nyampe viewsnya ini sebanyak 218.000 views? Karena konten ini menyentuh emosionalnya audiens dan juga relatable dengan audiens yang sedang mencari-cari kampus ataupun sedang tes UTBK di kampusnya. Ini karena hook utamanya ini adalah seorang orang tua yang sedang melakukan anaknya mau tes UTBK, sehingga diakhiri dengan harapan-harapan orang tua. Nah, ini sangat menggambarkan perjuangan para camaba serta harapan dan juga doa orang tua untuk anak-anaknya yang sedang berjuang di kampus impiannya. Ini termasuk konten yang masterpiece banget dari emotional marketingnya dan juga audiensnya. Oke, ternyata gitu ya dan cukup sampai di sini kak. Sesi dua kontennya atau Cukup? cukup ya? Oke. Nah, ternyata gitu creators. Setelah praktek kali ini kita jadi langsung tahu nih gimana kesalahan dari konten tersebut, kelebihannya apa, kekurangannya, dan juga tahu penyebab konten tersebut memiliki engagement yang tinggi. Seperti Betul itu. banget ya kak ya. Di sini kita juga bisa dapetin tips-tips yang memang harus dilakukan para content creators untuk mendapatkan engagement yang tinggi seperti di contoh praktek bedah konten kita tadi. Betul sekali. Nah, sepertinya nih kak, sesi kebersamaan kita bersama Kak Zidan sudah selesai. Oh sudah selesai kak ya, cepet banget ya kak, nggak kerasa ya kak. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Zidan yang telah bersedia mengisi sesi materi pada klik volume 2 kali ini. Oke, kita juga ada sesi penyerahan sertifikat untuk Kak Zidan Raffi sebagai pemateri di workshop kali ini. Oke, kita foto dulu. Kakak ini sebelah sini. Oke, boleh tim dokumentasi ya? Oke, kita foto dulu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Zidan. Terima kasih teman-teman creators. Wow. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Kak Zidan. Keren banget. Iya, keren juga. Keren banget. Gak terasa kita sudah ada di penghujung acara nih creator. Iya bener ya kak, dan aku juga nggak terasa kenapa sangat cepet ya kak ya. Betul, karena asik banget deh kak kayaknya. Iya udah. Jadi nggak terasa gitu jamnya udah habis. Bener banget kak. Nah tapi sebelum mengakhiri sesi workshop kali ini, aku mau dengar tagline-nya sekali lagi ya kak untuk menutup workshop kita kali ini. Boleh. Siapa yang mau mimpin? Boleh kakak deh gantian yuk. Ini yang mimpin. Oke. Oke. Creators harus semangat ya, tagline terakhir, dan kalian juga sudah mendapatkan insight yang luar biasa, jadi harusnya lebih semangat dong. Hanya lebih Oke. berenergi ya kak. Benar. Oke, langsung aja ya. Klik volume 2. Think kreatif, go digital.
Oke, terima kasih Greta. Terima kasih kepada antusiasnya para creators dan juga semangatnya hari ini. Nantikan workshop Klik Volume selanjutnya di sosial media resmi kami. Aku Ardi, Dan aku Jihan, selaku pemandu acara workshop kali ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.